Beli polis 200.000 dapat e-voucher 50.000. Ajak teman dapat lagi 50.000. Ular menjadi salah satu satwa liar yang paling mudah ditemui di pedalaman hutan Waikanan, Waikambas, Lampung. Di sepanjang belantara sungai yang membelah hutan menuju muara laut, masih banyak rimbunan pohon tumbuh sangat rapat dengan udara lembab yang menjadi tempat kesukaan reptil, terutama ular. Setelah kemarin saya sudah mengelilingi wilayah konservasi gajah di sekitar Taman Nasional Waikambas ini. Nah, sekarang waktunya Panji untuk berpetualang di dalam zona inti Taman Nasional Waikambas, tepatnya di sekitar Sungai Waikanan ini. Nah, di sini kabarnya masih merupakan tempat atau habitat bagi beragam jenis satwa liar yang masih hidup di sini, dan mereka adalah asli satwa liar khas Waikambas. Sekarang saya lagi nyari-nyari ini nih, si Bang Dedi yang kemarin nganter saya naik gajah. Kita janjian di sini, cuma kok belum kelihatan ya di mana ya? Mungkin di depan sana, sebelah sana. Kalau masuk di hutan, Mas Panji Iya, nggak bisa ketemu sama Bang Dedi, nanti saya bingung jalannya kemana. Bang, ini zona Waikanan, Waikanan ya? Zona inti Waikanan ya? Zona intinya Waikambas, hutan Waikambas. Oh, ini udah zona intinya ya? Iya. Nah, ini kita lihat pemirsa, di kanan saya ini adalah sungai, dan sungai ini bisa tembus ke muara laut sana ya. Walakambas. Walakambas Iya, ya. tembus ke arah Laut Jawa. Dan sekarang saya lagi ada di zona intinya Taman Nasional Waikanan. Berarti hutan di sini adalah hutan belantara yang jarang tersentuh oleh manusia. Atau bisa dibilang satwa-satwa yang hidup di sini, mereka bisa kita katakan menguasai teritorial daerah ini banget ya. Wow. Jadi orang-orang umum itu nggak boleh masuk ke sini kecuali orang-orang tertentu. Makanya Panji sekarang didampingi sama Mas Dedi nih. Karena Mas Dedi juga kan sebagai pengurus juga dari Taman Nasional ya Mas ya. Jadi aman ya Mas ya. Aman. Nah, kalau gitu kita masuk lewat mana? Ke arah mana? Kita ke sana, Mas. Oh, ke arah sana ya. Yuk. Yuk. Satwa udah nunggu di dalam nih.
Nah, sekarang Panji mau coba digigit nih sama ular ini, Mas. Oh iya. Nah, kadang kan Tapi orang, nggak apa-apa kan, Mas? insya Allah nggak apa. Ular yang luar biasa, Mas. Terik matahari yang mulai menyengat kulit bukan menjadi halangan bagi saya untuk menjelajah hutan kawasan inti Waikambas yang menjadi rumah bagi beragam jenis satwa dan vegetasi, baik dilindungi maupun tidak dilindungi. Berjalan semakin ke dalam areal hutan, saya pun semakin merasakan kesegaran udara tanpa adanya polusi yang menjadi ciri khas hutan pedalaman. Bang, yuk bang. Sifat sensitif biawak terhadap gerakan yang dianggap sebagai ancaman membuat reptil yang satu ini langsung bereaksi dan menjauh begitu saya mendekatinya. Meski tidak mudah mencari seekor Varanus salvator atau biawak air di sela-sela akar dan pepohonan hutan, namun keberuntungan masih berpihak, sehingga saya masih berkesempatan untuk melihat dan berinteraksi dengan kadal besar ini. Ini dia nih, Varanus salvator atau biawak air yang hidup di dalam kawasan Sungai Waikanan atau zona inti Taman Nasional Waikambas. Biawak ini adalah jenis biawak lokality. Lokality itu artinya adalah biawak khas ya, biawak khas daerah Waikambas ini. Biawak-biawak yang ada di Provinsi Lampung kebanyakan itu memiliki warna hitam. Hitam seperti ini. Ada bintik-bintik nggak sih? Ada bintik-bintiknya juga ya, Bang. Selain itu, biawak merupakan reptil kadal monitor yang sangat kencang larinya. Lihat, ia memiliki kuku-kuku yang sangat tajam seperti ini. Lihat bang, kukunya tajam. Nah, selain dia ulung dalam hal berlari, biawak juga merupakan kadal yang pintar memanjat pohon. Biawak adalah satwa yang memakan bangkai ataupun hewan hidup seperti tikus ataupun ular. Dia senang makan kayak gitu bang. Ya, bangkai ini. Bangkai. Nah, yang sangat menonjol dari biawak ini adalah warnanya yang hitam pemirsa. Jadi ada kelainan ya bang ya dari biawak yang ada di Jawa. Kalau di Jawa? Di Jawa itu lebih abu-abu warnanya, lebih abu-abu terang gitu. Kalau yang di sini cenderung hitam kayak gini. Dia Ini nyabet. dan ekornya nyabet. Wah. Tadi sempat kesabet bang. Tuh. Wih, tuh. Nih bang Dedi tangannya sampai merah ya, merah-merah lecet kayak gini. Tadi pas nangkep di dalam sana, biawak ini ngelawan dengan mencabukkan ekornya ini. Gak apa-apa tuh. Termasuk senjata ini mas ya? Iya, ekornya termasuk senjatanya. Waduh, luar biasa ya bang ya, nggak nyesel ya bang ya Wah, kita nyesel. kejar-kejar sampai ke dalam hutan gitu. Iya, bisa melihat aslinya dan megang. Iya, asli dan megang. Karena kalau misalkan kita nggak kejar, biawaknya susah untuk kita dapetin nih pemirsa, karena larinya yang sangat cepat itulah menjadi senjata utama baginya untuk melindungi dirinya ataupun dalam hal berburu. Yang ini sudah besar, sudah dewasa dan mungkin sudah kawin kayaknya. Ini kita lihat coba. Tapi dia lebih besar lagi mas. Bisa lebih besar lagi. Apa ini? Jantan, betina? Ini kita lihat. Oke, bagian ujung ekor ini kita tekan. Ya. Kalau yang luar penisnya itu berarti jantan. Ini enggak ya?
betina bang. Ini biawak betina ya, jenis kelaminnya betina. Matanya lihat. Biawak berbeda dengan ular yang penglihatannya kabur. Biawak bisa melihat dengan sangat baik. Dia penglihatannya itu sangat jelas. Jadi jarak pandang biawak ini lebih jelas ketimbang ular. Selain itu biawak punya daun telinga bang. Mana tuh? Ini daun telinganya. Oh. Daun telinga apa? Gedang telinga. Gedang telinga. Biawak ini punya gedang telinga pemirsa. Lihat di sini ada 2 gedang telinga. Cuma dia nggak punya daun telinga. Maaf nih saya salah informasi. Selain itu biawak juga memiliki penciuman yang luar biasa tajam. Dia bisa nyium bangkai dengan jarak 1 km maksimalnya. Kuat ya. Kuat banget ini. Penciumannya kuat. Pokoknya biawak bisa mencium bangkai dalam jarak 1 km jauhnya. Ini binatang yang luar biasa. Selain itu ia memiliki daerah teritorial yang cukup luas. Apalagi di sini ini adalah taman nasional. Binatang di sini dilindungi dan nggak boleh dimiliki ya bang ya. Daerah jelajahnya lumayan luas dan makanannya pun pasti masih banyak di sini. Oke deh bang, kita keluar dari sini. Kita lepas. Oke, kita Gimana? lepas aja. Sini aja bang. Kita lepas di sini ya. Lepasin aja ya. Jalan. Banyakin keluargamu ya. Kawan. Ya. Dia lagi agak bingung mas. Mas ke arah saya mas. Ya, ayo bang, kita lewat bang. Stop nyerang kayaknya tuh. Iya makanya. Mas mas. Nah, lihat ini. Nih ular piton pertama untuk hari ini. Kita nemuin piton pertama nih, lihat. Ini mulus banget ya, bersih banget. Ular ini dirawat dengan dirawat oleh alam ya. Alam yang merawat ular ini sehingga ular ini bisa tumbuh sehat seperti ini di alam sini. Lihat, di habitat aslinya Piton reticulatus bisa tumbuh lebih cepat. Ini kalau perkiraan Mas Panji umur berapa tahun atau bulan? Ini mungkin sekitar 1 sampai 2 tahunan, Mas. Taringnya gede, Mas. Iya, taringnya udah tuh lihat tuh, taringnya tajam-tajam. Ini ular yang cantik banget, yang luar biasa ya. Wah, oke Mas, kalau Mas dikembaliin lagi Mas ke habitatnya Mas. Saya udah terbiasa banget dengan ular ini, jadi aduh kayaknya udah nggak aneh lagi deh. Kita cari yang lainnya Mas.
Yuk. Oke, biarin Mas, suruh naik dia Mas. Yuk. Lari bang, lari bang, lari Papua. Wah, ada-ada saja orang iseng yang masih kerap melanggar peraturan. Padahal di kawasan hutan konservasi seperti ini dilarang berburu dan mengambil satwa liar apapun jenisnya. Bang, bawa ini dia bang. Oh, Bang Karung. Bawa karung dia. Dia nggak sendirian. Apa dia kabur bang? Kemana? Bawa senjata nggak dia bang? Hah? Diperiksa di Mas Panji. Ah, enggak, saya nggak berani bang. Ampun pak. Dari mana ini? Adik? Dari mana, Dik? Saya dari desa sebelah pak. Hah? Dari desa sebelah. Sama siapa? Saya sendiri Izin siapa? Saya sendiri pak. Hah? Izin siapa? Saya masuk lewat ini pak. Dari mana? Lewat jalur belakang pak. Mas Panji. Hah? Ini nih. Ini contoh-contoh yang rusak hutan Waikambas. Maling pak. Dari apa, Pemburu. Mas? Coba dibuka, Mas Panji. Ini ular dalamnya. Untuk apa ular, Mas? Dijual pak. Jual kemana? Ke pelelangan pak. Oh. Kan dilindungi di sini. Kamu Boleh nyari loh. apa aja nih? Cuma ular aja pak. Hah? Burung? Enggak pak, kalau burung enggak pak. Oh bang, dia Ular kayak apa, Mas? ini bang. Oh kobra bang. Tuh. Jadi Mas nyebut. Iya iya bang. Kamu kalau megang pakai apa? Pakai tangan pak. Hah? Cuma pakai tangan pak. Pakai tangan? Iya. Pakai kayu? Enggak pak. Oh, berani. Aksi pencurian satwa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab masih saja sering terjadi. Ini dikarenakan kesadaran akan perlindungan bagi satwa liar belum kuat dalam masyarakat. Namun demikian, kita harus tetap berusaha semaksimal mungkin menjaga kelestarian alam dan isinya. Oke, baru kali ini aja pak. Aduh, baru kali ini apa? Coba ini Mas dikasih penjelasan Mas tentang alam Taman Nasional Mas. Nah, di Taman Nasional itu nggak boleh berburu mas, yang jelas. Iya mas. Taman Nasional itu nggak boleh berburu, binatang yang ada di sini itu semuanya dilindungi. Kalau misalkan sampean berburu di sini, berarti sampean udah melanggar hukum, menyalahi aturan, harus dibawa ke pihak yang berwajib ini, bang. Iya. Karena Tetap diproses udah melakukan kesalahan harus menerima dan bertanggung jawab sama resikonya. Ini Leokodira cobra ini. Sebenarnya ini bukan jenis ular yang dilindungi pemirsa, cuma tetap aja karena cara pengambilannya. cara pengambilan dan ular ini hidup di wilayah kawasan Taman Nasional. Dimanapun dan apapun jenis binatangnya, bila ular ini hidup di sini, berarti ular ini sudah dilindungi karena ini adalah daerah konservasi, nggak boleh sembarangan. Jadi kita bawa aja lah ke kantor, iya bang. Ya, Mas sama buktinya. Ya, ini kita bawa. Jadi bang. Satwa yang hidup di Taman Nasional dilindungi.